فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Kita masuk pada hadis yang ke-87. Qala syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan fa'atani atin faj'ala yahthu min at-ta'ami fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu yang dimaksud zakat apa? Indak ya putra? Zakat fitr. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang memiliki nilai harta, memiliki nilai, maka butuh dijaga. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tugaskan Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitr yang berupa makanan pokok. Dan pada zaman itu banyakkan adalah berupa kurma. Dan tidak terasa terkait Ramadan kita ternyata sekarang sudah di penghujung bulan Rajab. Dan sudah di malam ke-28. Subhanallah. 28 Rajab. Nah, kemudian Sya'ban dengan hari-hari yang singkat dan masuk ke bulan Ramadan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia tersebut dan bisa beramal dengan sebaik-baiknya.
Karena apalah artinya bertemu dengan Ramadan kalau kita tidak diberi taufik untuk beramal. Tapi yang kita memohon pada Allah bertemu dengan bulan ini, sampai pada bulan ini, dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Karena amalan di bulan Ramadan, amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan dengan kelipatan yang banyak. Bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Sebab untuk seorang mendapatkan pengampunan dosa sangat banyak pada bulan tersebut. Abu Hurairah ditugasi untuk menjaga zakat fitrah. Kemudian datanglah seseorang yang datang dan tiba-tiba dia mengambil dari makanan yang terkumpul tersebut. Maka aku pun menangkapnya, ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan aku katakan, sungguh akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Yaitu aku akan angkat perkaramu kepada Rasulullah SAW. Maka dalam hadis, ikhwan, karena di sini disingkat, fadzakara al-hadis, dalam hadis laki-laki tersebut memelas bahwasanya dia memiliki keluarga. Maka Abu Hurairah kemudian melepaskannya, karena memang zakat fitr pun memang untuk para fuqara wal masakin. Berarti dia orang yang berhak, walaupun caranya tidak benar. Makanya Abu Hurairah melepas ketika mendengar alasannya. Kemudian di hari kedua datang lagi orang tersebut mencuri dari makanan yang terkumpul dari zakat fitrah. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah dan masih dikenali orang itu sama, dan diancam untuk dilaporkan kepada Nabi SAW. Dan kemudian memelas, meminta dikasihani karena memiliki keluarga yang butuh dinafkahi dan seterusnya, alasan-alasan yang menjadikan Abu Hurairah pun melepas laki-laki tersebut. Dan di hari ketiga ternyata datang lagi, tidak kapok. Di hari ketiga datang lagi. Dan di situ ditangkap oleh Abu Hurairah dan diancam dengan ancaman yang keras. Sudah tidak mempan lagi kalau alasan yang sebelumnya. Maka kemudian dia menawarkan dengan sesuatu yang disukai oleh Abu Hurairah, yaitu ilmu. Faqala, dia mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. La yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Maka laki-laki itu mengatakan, apabila engkau beranjak ke pembaringanmu maka bacalah ayat kursi. Sehingga engkau senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi tiba. Ini perkataan siapa? Perkataan syaitan. Taib, dia ingin dilepaskan oleh Abu Hurairah, kemudian akhirnya mengatakan ini. Yang itu tidak lain adalah rahasia di kalangan syaitan. Syaitan membuka rahasia dan kelemahannya sendiri. Untuk seorang manusia bisa terjaga dari syaitan, ini diantaranya. Jika engkau mau tidur maka bacalah ayat kursi, sehingga Allah senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi hari. Makanya di pagi hari
Abu Hurairah pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan tersebut. Dan Nabi membenarkannya. Shadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Dia telah berucap benar dalam keadaan dia itu adalah makhluk yang sangat pendusta, karena dia adalah syaitan. Di sini menunjukkan akhwan bahwasanya ucapan syaitan itu benar. Dari mana kita mengetahui kebenarannya? Pada saat itu dari kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ilmu diambil bukan dari syaitan, tapi dari pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi tidak membenarkan, maka itu bukan menjadi ilmu. Karena datang dari syaitan. Baik. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, maka berarti itu benar. Jadi benarnya apa yang dikatakan oleh syaitan setelah apa dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya itu hak. Sehingga itu masuk dalam takririyah. Disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ambil faedah bahwasanya di antara bacaan yang hendaknya dibaca sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Apa keutamaannya? Indaka Adnan. Keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan didekati oleh syaitan. Dan itu cukup untuk seorang mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dia dijaga oleh Zat yang Maha Kuasa dan terjauhkan dari makhluk yang luar biasa permusuhannya dengan kita. Tidak ada musuh akhwan yang lebih kuat permusuhannya terhadap manusia melebihi syaitan. Dia tidak kenal lelah untuk mendatangi manusia menggoda. Dari satu arah tidak bisa digoda, dia akan datang dari arah-arah yang lain. Makanya jangan sampai seseorang kalah dengan syaitan sehingga menyerah. Kehidupan kita secara keseluruhannya akhwan adalah mujahadah, berjuang. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan godaan-godaan syaitan ini. Baik, sehingga bisa lurus jalannya. Pada hadis yang mulia ini akhwani fillah, selain terkait masalah disunnahkannya seseorang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, kita bisa memetik beberapa faedah yang lain, yaitu diantaranya semangat Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu dan tasabbutnya dia. Kenapa? Karena setelah mendengar hal tersebut dia pun tasabbut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi yang lain menunjukkan bagaimana upaya syaitan yang tidak pernah jemu untuk mengambil apa-apa yang ada pada manusia. Perhatikan di sini jelas dia berusaha mencuri, mengurangi dari harta zakat. Sebagaimana pula dia sangat ingin berupaya untuk apa? Mengambil bagian dari makanan kita. Ketika makan, ingin ikut makan, ingin ikut nimbrung. Padahal mereka makhluk-makhluk yang tidak bisa tidak terlihat oleh kita.
Maka wajib atas kita semua untuk memperkuat benteng dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Masuk rumah ingin ikut masuk rumah. Nah, makan ingin ikut makan. Yang dengannya terkurangi keberkahan. Terkurangi keberkahan. Baik, maka berarti kan orang-orang kafir ketika mereka makan tidak membaca bismillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya kafir ya'kulu min sam'ati am'a. Mereka butuh makan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang beriman. Kenapa? Karena mukmin ya'kulu min mi'anin wahid. Taib, mukmin itu, orang yang beriman itu makan makanan dari satu lambung saja. Sehingga sedikit cukup karena diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kafir ya'kulu min sab'ati am'a, mereka makan dari 7 lambung. Dalam artian Allah tidak berikan keberkahan pada makanannya sehingga tidak kenyang-kenyang, tidak cukup-cukup. Di antara sebabnya ini karena syaitan ikut makan bersama dengan mereka. Makanya jangan sampai seorang muslim lalai dari azkar. Ini di antara hal yang hendaknya awal-awal dibimbingkan kepada anak-anak kita. Nah, sebelum makan, ketika masuk rumah. Nah, demikian pula di sini ketika seorang hendak tidur. Nah, Abah Zakaria ketika hendak tidur membaca apa di sini? Membaca ayat kursi. Ketika hendak tidur, hendaknya membaca ayat kursi, jangan sampai lupa. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wada'a yadahu tahta ra'sihi thumma qala Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma'u aw tab'atsu 'ibadak. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur maka beliau meletakkan tangannya di bawah kepalanya. Nah, dan tangan yang diletakkan adalah tangan kanan. Baik, diletakkan di bawah kepalanya. Setelah dia berbaring miring, berarti ini sunnah berikutnya, kawan. Dari apa? Dari sunnah-sunnah terkait posisi ketika tidur. Nah, posisi ketika tidur yaitu apa? Tidur miring dengan apa? Ke sisi tubuh bagian kanan, kemudian meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Tsumma qala, kemudian beliau mengucapkan, berarti ini diucapkan posisi sudah berbaring. Berdoa dalam posisi sudah berbaring, Allahumma qini 'adzabaka. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu. Yauma tajma'u aw tab'atsu 'ibadak, pada hari di mana engkau mengumpulkan hamba-hambamu, atau di hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Di sini ada keraguan-keraguan dari perawi. Nah, hadits akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wal Bazzar wal Humaydi min tariq Sufyan ibn Uyainah an Abdul Malik ibn Umair an Rib'i ibn Hirash an Hudzaifah ibn al-Yaman wa hadha sanadu sahih. Nah, dan ketika seorang membaca, jangan kemudian membaca pakai au, ikhwan.
Antum ketika berdoa dengan doa ini, Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Demikian. Atau satunya, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Begitu. Jangan dua-duanya. Karena ini keraguan-raguan. Masa berdoa pakai ragu-ragu? Baik. Jangan engkau membaca Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u au tab'atsu ibadak. Tidak. Nah, tapi pilih salah satunya. Di sini doanya meminta perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana kita semua dikumpulkan oleh Allah. Pada hari kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada zikir ini sebenarnya untuk mengingatkan kita. Ketika kita hendak tidur, ikhwan, berarti kita mau mati. Nah, mau mati. Dan diingat perkara yang penting setelah itu, yaitu bahwasanya kematian itu bukan akhir. Kematian itu bukan akhir segala sesuatu. Bahkan kematian adalah awal seseorang masuk ke alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Taib. Karena yaumul akhir bagi masing-masing orang ikhwan diawali dari kematiannya. Taib. Makanya al-iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, itu bagi masing-masing pribadi dimulai semenjak apa? Semenjak kematiannya. Hari akhir bagi masing-masing pribadi adalah semenjak kematiannya. Itu dia masuk. Nah, sebelum tegaknya kiamat kubra. Maka diingat ketika kita hendak tidur bahwasanya di sana ada hari kebangkitan. Dan di antara hal yang paling ditakutkan di hari kebangkitan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini contohkan sebelum tidur untuk membaca doa ini. Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Ini doa yang ringkas, tidak ada satupun yang pertemuan berikutnya tidak hafal, termasuk yang kecil-kecil. Nah, dihafal. Qala wa an Hafsah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkuda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddih. Ini penjelas ikhwan untuk riwayat dalam hadis Hudzaifah bahwasanya tangan yang dimaksudkan adalah apa? Tangan kanan. Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu apabila hendak tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, ala khaddi. Ini juga penafsiran untuk lafaz na'am, taib, tahta khaddi. Di sini penafsiran dari apa? Dari lafaz tahta ra'sihi. Karena diletakkannya di bawah pipinya. Karena kalau di bawah kepala, na'am, taib, terlalu jauh. Tapi apa? Tahta khaddi, diletakkan di bawah pipinya. Nah, dan ini juga menunjukkan hay'ah ketika tidur, hay'ah tawadhu. Tidur pun tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Tidur menunjukkan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia letakkan atau beliau letakkan tangan kanannya di bawah pipi beliau, kemudian mengatakan Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Di sini tanpa keraguan. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana semua manusia berdiri untuk menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti untuk pertemuan kali ini kita ambil dua jenis zikir.
Yang pertama apa? Hendak ya Talhah membaca ayat kursi. Baik, yang kedua apa? Akmal membaca doa apa bunyinya? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Baik. Ini diamalkan ikhwan, azkar dan nasihatkan berulang-ulang, setelah kita melewatinya diamalkan. Karena dengan itu akan terjaga dan dengan itu akan hidup sunnah. Akan hidup sunnah. Baik. Jangan sampai antum kalah. Nah, semangat dengan apa? Dengan sebagian ikhwah yang membaca sudah tidak bisa, sehingga ketika mau menghafal minta direkamkan bacaannya. Nah, minta saya merekam bacaan, kemudian beliaunya apa? Menghafal dari apa? Dari bacaan yang saya rekam. Kemudian nanti disetorkan. Nah, untuk azkar, maka jangan sampai kalah. Nah, antum bisa membaca, mata belum kabur, nah masih bisa, maka dihafal, diamalkan. Nah, cuman terkadang kesehatan ini, nah seseorang tidak terlalu memperhatikan besarnya nilai nikmat yang ada padanya. Nah, nikmat yang agung ikhwan. Baru sadar besarnya nikmat tersebut ketika seorang merasakan sakit. Nah, matanya dikurangi nikmatnya, atau telinganya dikurangi nikmatnya, atau lisannya. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat itu dan dimanfaatkan sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.